Mazmur pasal 27 ayat yang keempat ya. Ini luar biasa karena di dalam Alkitab satu-satunya kitab orang Jawa adalah Mazmur ya. Iya, karena yang lain mungkin kitab orang Timur atau Indonesia Barat. Mazmur adalah kitab orang Jawa. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah dapat, katakan luar biasa. Mari kita semua bangkit berdiri, baca dengan suara keras. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Mazmur 27 ayat yang keempat, 3, 2, 1. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Saya memberi judul buat khotbah saya pagi ini adalah permintaan terbesar seorang penyembah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, biar jelek-jelek begini, tapi saya juga TikToker, Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita sedang live di TikTok. Tuhan sedang memakai media ini untuk menjadi berkat. Saya juga baru sekitar 3 minggu ya, live di TikTok, dan saya melihat ratusan orang diberkati. Bahkan orang dari luar negeri pun mereka mengikuti dan mereka diberkati ya. Saya ada live untuk waktu Indonesia bagian tengah, Manado, itu jam 10 pagi. Kalau di Jawa ya jam 9 lah. Kalau untuk malam saya jam 7 ya. Saya usahakan hampir tiap hari saya berkhotbah 2 kali, dan puji Tuhan ada banyak orang yang diberkati. Bapak Ibu Saudara yang belum follow, silakan follow, nama saya Frans. Itulah kebiasaan TikToker. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sedang membaca Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena Daud di sini berbicara tentang satu hal yang dia ingini, yaitu diam di rumah Tuhan dan menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, padahal kalau kita perhatikan Alkitab, Daud itu hidup pada perjanjian lama. Perjanjian lama itu jemaat biasa atau bukan Lewi atau imam, mereka hanya berhenti itu sampai di pelataran. Mereka tidak boleh masuk di ruang kudus dan juga ruang maha kudus. Karena itu hanya boleh orang Lewi saja. Artinya Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara di perjanjian baru ya. Tadi ibadah 1 saya sudah bicara tentang Yesus sudah memulihkan segala sesuatu. Ya, Paulus berkata bahwa kita yang jauh sudah dibawa menjadi dekat. Nah, luar biasa. Kenapa? Karena Daud sekalipun dia hanya bukan imam, dia bukan Lewi, tapi dia punya keinginan yang luar biasa ya, yaitu diam di rumah Tuhan dan menikmati baiknya. Itu sebabnya kehidupan Daud itu menjadi luar biasa. Kalau saudara baca Alkitab, bagi saya Daud ini sebenarnya orang yang kalau kita nilai untuk zaman kita atau kita sekarang, saya percaya kita semua ini lebih baik daripada Daud. Kenapa? Karena kita tidak pernah bersinah, ya. Kita tidak pernah bunuh suami orang dan rampas istri orang. Artinya apa? Saya dan saudara harusnya lebih baik kehidupan kita, kesaksian kita, apa yang kita alami, karena kita harusnya lebih baik. Tapi kenapa Daud menjadi pribadi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara? Karena Daud adalah orang yang selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Waktu saya menulis khotbah ini, saya menulis, apa permintaan terbesarmu saat ini? Ada banyak orang yang permintaan terbesarnya Tuhan berkati saya dengan uang miliaran atau triliunan. Tapi saya mau katakan fakta kehidupan ini, kekayaan tidak menjamin kehidupan kita menjadi luar biasa. Amin. Sekalipun saya percaya Tuhan mau supaya kita diberkati berlimpah-limpah. Tapi kalau itu menjadi keinginanmu, kau akan kecewa dengan uang. Ya, karena uang bisa menghancurkan kehidupan kita. Pangkat hanya sementara.
Sebuah jabatan ada batasnya, yaitu 5 tahun, betul? Artinya saya dan saudara, apa yang kita harapkan? Ya, pasangan hidup. Yang laki ingin istri yang cantik, yang wanita ingin suami yang ganteng. Itu pun bertahan paling 30 tahun, 20 tahun lebih, ya. Ya faktanya begitu, ya. Istri saya dulu cantik sekali, sekarang sudah mulai keriput, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, harus cari produk yang membuat dia tetap cantik, ya. Ya. Itu fakta kehidupan. Apa yang bisa bertahan? Apa yang bisa bertahan, Saudara? Apa yang akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa? Saya percaya adalah saya dan saudara seperti Daud. Satu hal yang kupinta itu diam di rumah Tuhan dan menikmati baiknya. Ya. Itu yang membuat perbedaan. Waktu saya meneliti Bapak Ibu Saudara, kenapa Daud itu beda dengan Salomo? Salomo tadi Daud tadi saya sudah bilang dia penuh dengan kekurangan. Salomo malah baik. Tapi kalau saudara meneliti kisah hidup Daud dan Salomo, Salomo mengakhiri kehidupannya dengan meninggalkan Tuhan karena istri terlalu banyak. Ya. Jadi karena saya cukup aktif di YouTube dan juga di TikTok, ada orang yang berkata, faktanya nabi-nabi, ya orang percaya, raja-raja Israel juga istri banyak. Saya bilang jangan hanya melihat, ya, karena seringkali ada komen-komen semacam debat, diskusi. Saya bilang jangan lihat di situ, lihat akhir kehidupan mereka. Ya, Abraham, bapak segala orang percaya, punya istri 3, ya. Tapi apa yang ditinggalkan sampai sekarang, ya? Keturunan Ishak dan keturunan Ismail berkelahi sampai sekarang, ya. Coba kalau, ya, Abraham tidak ikuti nasihat Sarah, mungkin aman-aman, ya. Karena tidak ada keturunan Ismail yang seperti keledai liar yang, ya, tidak mau lihat kita ibadah, tutup tempat ibadah, bermasalah semua, ya. Katanya paling damai tapi tidak bikin damai, ya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya saya dan saudara sadar apa sih yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya. Banyak kali kita sedang cari-cari. Dan saya percaya pagi ini Tuhan sedang datang untuk bicara kepada kita. Tuhan mau supaya kita sadar bahwa keinginan terbesar Tuhan adalah saya dan saudara mencari dan menyembah Dia. Ya. Menyembah Tuhan itu bukan saja di gereja. Seringkali orang hanya bisa menyembah di gereja. Lebih repot lagi, di gereja pun tidak menyembah. Sibuk menghakimi. Pemimpin pujian kok terlalu pendek. Dan saudara juga menghina saya karena saya juga pendek, ya. Ya. Nah, saudara, jangan sibuk. Kau datang di sini untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada pelayanan yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan. Karena itu waktu kita datang, kita tujuannya untuk menyembah Dia. Karena Yesus dengan jelas dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, di dalam terjemahan lain digunakan kata Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Siapa penyembah? Saya dan saudara. Amin. Amin. Siapa penyembah? Bukan tim altar. Banyak kali gereja, jemaat saya, kalau dia pimpin pujian kita tidak naik. Saudara mau naik kemana? Ya. Kalau dia pimpin pujian, aduh, kita tidak rasa hadirat Tuhan. Loh, hadirat Tuhan itu dirasa oleh setiap pribadi. Dan itu mesti bangun diri secara pribadi. Ya. Dari rumah harusnya itu menjadi gaya hidup. Jangan datang di gereja baru mau cari hadirat Tuhan. Bayangkan cuma di gereja 2 jam, 1,5 jam lagi. Ya. Wong saudara menuntut. Ya. Harusnya itu menjadi gaya hidup. Itu sebabnya kenapa Daud menjadi luar biasa. Karena Daud adalah seorang penyembah. Dia selalu rindu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu dia melakukan itu, Bapak Ibu Saudara, dia melihat bahwa Tuhan itu dahsyat.
saya suka berkata begitu. Ya, saya juga bilang begini, Tuhan hanya mengabulkan doa. Tuhan tidak akan mengabulkan keinginan. Saudara salah. Daud bilang dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bagaimana kita bisa bergembira karena Tuhan? Hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Mulai tiap hari dengan menyembah Tuhan. Saya sudah katakan tadi di ibadah satu, teknologi sangat menolong kita. Karena saudara dan saya bisa menyembah Tuhan kapan saja, amin. Di mana saja. Kedua, suara fals pun saudara dengan handphone saja. Betul enggak? Tinggal buka handphone. Jangan buka handphone terus langsung bikin status galau. Buka handphone, cari pujian penyembahan, mulai menyembah Tuhan. Mulai. Kalau saudara memulai setiap hari dengan Tuhan, kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Amin. Karena saya percaya waktu engkau menyembah Tuhan, Tuhan akan datang dengan kasih dan kuasa-Nya dan menolong kehidupan kita, sehingga hari yang engkau lewati akan menjadi hari yang luar biasa karena engkau berjalan bersama Tuhan. Amin. Amin. Engkau menikmati hadirat Tuhan. Yes. Ya. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat Mazmur 139 ya. Mazmur 139. Kita akan baca tentang Daud. Maaf, Mazmur 119 ayat 164. 164. Mazmur 119 ayat 164. Bagaimana Daud dalam kehidupannya? Mazmur 119 ayat 164. Saya akan bacakan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Wow, Daud 7 kali loh. Ya. Saya waktu awal saya memperhatikan, waktu saya baca ayat ini saya berpikir, apa ini cuman hiperbola saja ya, kata-kata untuk membesar-besarkan sesuatu. Tapi ternyata waktu saya teliti Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Daud bisa seperti itu? Karena ternyata dia, nanti kita akan belajar lebih dalam sebentar. Tetapi intinya Daud membentuk pemuji-pemuji. Dan setiap jam itu ada pemuji. Ya, tiap jam ada tim. Sehingga mungkin dia bangun pagi, dia setelah bersihkan diri, dia ikut. Sebelum sarapan dia ikut 1 jam. Ya. Kemudian dia pulang, dia sarapan. Habis sarapan dia ikut lagi yang jam berikut. Kemudian dia pulang, dia bikin rapat. Setelah rapat dia ikut lagi sepanjang hari. Pantas dia bisa 7 kali sehari ya. Kita baru ikut ibadah 1 kali aja sudah mengeluh, terlalu lama, banyak pengumuman, banyak acara ya. Kenapa saudara? Sehingga kita tidak akan melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita nyanyi tapi kita sendiri tidak menyetujui nyanyian itu ya. Sama seperti saya pernah dengar cerita lucu 2 anak pendeta di Manado ya, di sekolah teologi, dosen maksud saya ya. Anak-anaknya sampai sekarang ada yang sudah jadi pendeta, tapi waktu mereka kecil, satu sore orang tuanya cerita, satu sore mereka menyanyi ya. Masih kecil-kecil sekali, jadi mereka ikut-ikut saja orang tua menyanyi. Jadi suatu sore mereka menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Orang tuanya bilang, wow ini anak-anak mantap ya. Tapi waktu mereka lanjut, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap. Kalau mau, kan betulnya begitu toh? Kalau mau tumbuh, kalau ternyata mereka rubah, tidak mau tumbuh, tidak mau tumbuh. Banyak jemaat juga begitu. Mereka tidak mau bertumbuh, termasuk bertumbuh dalam penyembahan kepada Tuhan. Sehingga hidupnya biasa-biasa, jatuh bangun, tidak pernah menjadi kesaksian. Tapi kita belajar, kembali kita belajar daripada Daud, bagaimana kehidupannya menjadi kehidupan yang luar biasa. Dia begitu luar biasa, penuh dengan kekurangan.
Ya, Krismanus sama berkata bahwa Daud sesering dia jatuh, begitu juga dia bangun. Ya. Tapi Tuhan mencintai dia. Kenapa? Karena dia cinta tempat kediaman Tuhan. Dia cinta untuk menyembah Tuhan. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar pagi ini, yaitu permintaan terdalam seorang penyembah adalah diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Daud memperkatakan satu perkataan yang luar biasa. Biasanya kan kita bilang, kalau pendeta boleh dia tinggal dalam gereja terus supaya dia rohani. Daud bukan pendeta, Daud raja. Tapi dia bilang itu, ya, dia bilang itu karena Bapak Ibu Saudara, dia sadar itu sesuatu yang penting. Saya coba lihat di dalam bahasa Ibrani, kata diam itu berasal dari kata yashab. Yashab itu bukan saja diam, tapi dia mau supaya bersemayam. Ya, ini luar biasa. Kan bersemayam itu kita seringkali pakai untuk Tuhan. Tapi Daud mengatakan bahwa dia mau bersemayam. Arti lain dari yashab adalah menetap. Daud mau menetap di dalam hadirat Tuhan, di rumah Tuhan. Ini yang membuat Daud menjadi luar biasa. Di dalam bahasa Inggris, untuk penjelasan dari kata itu adalah inhabit, menghuni. Ya, habit daripada Daud adalah hadirat Tuhan. Ya, habit dari Daud adalah menyembah Tuhan. Daud punya hati untuk menyembah Tuhan. Daud punya hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dari Daud, ya, perkataan-perkataan Daud pun dikutip oleh Yesus. Bayangkan, ya, kalau perkataan Yesus dikutip oleh Daud, betul. Tapi Yesus sendiri mengutip, ya, mengutip perkataan Daud. Di mana? Yesus mengutip. Yesus berkata bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, kalau sudah lihat paralelnya ada di dalam kitab Mazmur, itu adalah perkataan Daud. Dia begitu cinta kepada Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Ada banyak orang Kristen masih ke gereja, tapi mereka tawar. Ya. Mereka sudah kehilangan apa yang kitab Wahyu katakan, sudah kehilangan kasih mula-mula. Ibadah pun biasa-biasa. Orang lain sudah menikmati hadirat Tuhan. Tadi saya sudah bilang, matanya masih menyala-nyala, lalat masuk keluar, ya. Tidak rasa hadirat Tuhan, hanya rasa hadirat lalat. Kenapa? Karena kita sudah kehilangan gairah. Mari kita sadar bahwa Tuhan mau supaya kita mencintai Dia sungguh-sungguh, ya, terus dong, ya. Saya berani bilang faktanya juga dalam rumah tangga begitu. Itu sebabnya orang bilang di dalam pernikahan itu, termasuk pernikahan Kristen, ada yang disebut dengan bulan madu. Bulan madu itu 3 bulan. Tapi ada yang, ya, tahun madu. Tahun madu itu 3 tahun, ya. Tapi setelah tahun madu, madunya sudah habis, tinggal lebahnya. Ya. Tinggal lebahnya. Nah, kita mesti, ada banyak pernikahan yang akhirnya jenuh, mulai berpikir selingkuh dan sebagainya. Ya, ada orang dulu saya pelayanan di Halmahera, dia berkata, Pak Pendeta, kami memang menikah tidak saling mencintai. Terus di dalam hati saya, loh, tidak saling mencintai tapi anaknya 7. Bagaimana kalau mereka saling mencintai? Iya kan? Aneh. Tidak saling mencintai, anaknya 7. Ya. Apalagi kalau saling mencintai. Nah, kalau sudah menikah 20-30 tahun, bukan lagi seperti remaja atau pemuda. Saudara harus memperjuangkan cinta, ya, membangun cinta, karena saudara bisa kehilangan. Nah, saya kenapa sudah ke rumah tangga Kristen? Tapi kita kembali belajar. Kita mau belajar dari Daud, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang yang luar biasa. Kalau saudara membaca, saudara, Daud membuat sesuatu yang berbeda. Yang sebenarnya kalau mau kaku secara Taurat, Daud salah.
Dia bawa pulang tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom. Dia tidak bawa ke kemah suci, saudara. Dia bikin pondok Daud atau kemah Daud. Dan yang luar biasa, kalau saudara membaca di dalam 1 Tawarik 23 ayat 5, dia mengangkat 4.000 ya orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik. Tim pemujinya 4.000. Itu tim pemuji, maksudnya semua tim altar itu 4.000. Kalau saudara membaca di dalam 1 Tawarik 25 ayat 7, di situ dikatakan jumlah mereka yang bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Ya. Beberapa penafsir mengatakan saudara 288 dibagi 24 jam. Jadi setiap jam ada tim pemuji yang memuji Tuhan di kemah Daud. Setiap jam itu ada 12 orang memuji. Nah tadi yang saya bilang, kenapa Daud bisa begitu? Karena dia ikuti. Ya, dia ikuti. Ya, kita belum jadi RT saja, tapi alasan, ya, ini saya pakai bahasa Manado. Alasan banyak. Ya, aduh saya sibuk sekali, saya sibuk. Ya, itu ada pengkhotbah dari NTT Pak Yandi Manobe ya. Dia cerita satu cerita katanya. Satu waktu dia sedang duduk ya, dan mendadak ada orang datang ya, orang Kristen yang dia kenal. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong bantu doa buat saya, berdoa buat saya dulu. Saya mau jadi anggota dewan. Ya, ini kan lagi musim orang mau jadi anggota dewan, saudara. Saya mau jadi anggota dewan. Terus Pak Yandi Manobe angkat muka dan lihat dia dengan tajam sekali dan bilang, kamu tidak bisa jadi anggota dewan. Dia kaget. Pak Pendeta jangan bicara begitu. Iya, saya bicara begitu. Kamu disuruh pimpin saja kolom. Ya kalau sudah di gereja Protestan kan kolom kayak di Manado. Atau sederhananya, kamu disuruh saya pimpin komsel. Kamu bilang tidak ada waktu. Sekarang kamu mau pimpin satu kabupaten. Saya bilang kamu tidak akan jadi. Dan dia tidak doakan, dia pulang, saudara-saudara. Setelah pencoblosan ini yang lalu ya, bukan yang sekarang. Setelah pencoblosan dia datang. Dan waktu dia datang, dia bilang, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Pak Pendeta pemuluh panas sih. Saya tidak jadi. Pak Yandi bukan mulu panas. Kamu tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana mungkin Tuhan mau mempercayakan hal besar? Nah, Tuhan mau supaya saudara setia, bersekutu dengan Dia. Ya, kenapa kita duduk cerita? Ya, orang Indonesia Timur bilang Carlota. Itu bisa 2-3 jam, betul kan? Tapi untuk waktu 1 jam dengan Tuhan, kita tidak ada waktu. Ya, alasan. Jangan jauh-jauh di ibadah doa. Kalau satu orang suruh berdoa, kok lama sekali gitu, doa lama. Ya, kita nggak suka. Nah, itulah manusia. Tapi Tuhan mau supaya kita sadar, kita kembali untuk sungguh-sungguh membangun hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Amin. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh mengambil waktu untuk menyembah Tuhan, kehidupan saya dan saudara akan menjadi luar biasa. Yes. Amen. Ya, tidak peduli siapapun saudara, apapun keadaan saudara, karena Allah melihat hati kita yang rindu untuk menyembah Dia. Allah melihat keinginan terbesar kita untuk menyenangkan Dia. Amen. Ya, Allah tidak lihat suara, tidak lihat suara. Ya, saya sendiri tahu kadang-kadang saya fals. Ya, saya tahu. Ya, cuma sih saya lipat. Ya, ya, saya sikat. Ya, saya tahu. Apa-apa, karena Tuhan tidak lihat. Ada satu kisah nyata, saudara. Ada satu anak Tuhan yang punya rumah 2 lantai, dan satu waktu duduk di teras di lantai 2. Ya, dan di Jawa sini, mendadak ada pengamen nyanyi. Nyanyinya lagu rohani, merdu sekali, merdu sekali. Jadi dia di atas, dia langsung cepat-cepat ambil uang 50.000, dia turun. Ya,
Dia bilang, coba kamu satu lagu rohani lagi. Dan waktu dia nyanyi lagu kedua, false. Dia bilang, oh cukup. Dia kasih uang 50, dia naik ke atas lagi. Waktu dia naik tangga ke atas, Tuhan bilang begini, kamu lihat, kamu baru lantai 2 saja enak dengar kan? Padahal waktu di lantai 1 false, lantai 2 sudah enak. Apalagi saya di surga. Jadi jangan pikir suara saya tidak bagus. Nah, Tuhan dah lihat itu. Amen. Ya, tapi Tuhan lihat kerinduan kita. Tuhan lihat kerinduan saya dan saudara. Amen. Tuhan lihat kerinduan kita. Saudara, ada 3 orang di dalam Alkitab yang mendapatkan sertifikat. Tuhan berkata, aku berkenan kepada mereka. Sudah tahu siapa-siapa? Yang pertama Henok. Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. 300 tahun Henok berjalan dengan Allah. Setiap hari dia menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Setiap hari menyembah Tuhan, setiap hari. Alkitab mengatakan kemudian Henok tidak ada lagi, diangkat oleh Tuhan. Ya, Daud, kita sudah baca tadi, dia menyiapkan kemah Daud. Ya, dia menyiapkan kemah Daud. Dia penuh dengan kekurangan, tapi dia punya kerinduan. Dan saudara, dia juga mendapatkan sertifikat, aku berkenan kepadamu. Wow, luar biasa. Ya. Yang ketiga adalah Yesus. Bapa juga berkata, aku berkenan kepadamu. Mereka bertiga mendapatkan sertifikat, aku berkenan kepadamu. Saudara dapat sertifikat apa? Ya, kita dapat sertifikat apa? Mari kita berusaha. Mungkin kita tidak akan dengar audible bahwa Bapa berkata, aku berkenan. Tapi engkau mulai melihat bagaimana perkenanan Bapa dalam hidupmu. Ya, seringkali kita hanya dapat sertifikat juara 1 membuat kue cucur di kompleks. Kita kumpul. Ya. Bapak-bapak mendapatkan sertifikat juara 1 bikin nasi goreng antar RT. Bagus sudah. Tapi yang paling penting adalah kita dapat sertifikat. Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Amen. Tuhan berkata, anakku, aku mencintaimu. Yes. Tuhan berkata, Frans, aku mengasihimu. Ya, saya percaya tidak ada kebanggaan yang lebih indah. Daud sampai sekarang dihormati oleh bangsa Israel. Bendera Israel saja bintang Daud. Kenapa? Hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, mungkin engkau pernah gagal, mungkin seperti Daud. Tapi saya mau katakan hari ini, Tuhan mau engkau kembali. Yang penting engkau datang kepada Dia, menyembah Dia, membangun hubungan dengan Dia, membangun komunikasi dengan Dia, keintiman. Ya, dalam semua kesibukan. Kenapa kita stres? Karena setiap hari kita salah. Ya, kita bangun pagi, yang dipikirkan pertama utang. Kita bangun pagi, pertama kali yang dipikirkan cicilan. 3 hari lagi cicilan rumah. Coba bangun pagi, pertama kali yang dipikirkan adalah Tuhan. Bangun pagi begitu buka mata, katakan, Bapa terima kasih, Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih buat perlindunganmu sepanjang malam. Saya percaya hari itu akan menjadi hari yang berbeda. Karena engkau memulai dengan Tuhan, menyembah Dia, sungguh-sungguh menyembah Dia, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia luar biasa baik. Tadi saya sudah bersaksi di ibadah 1. Ya, saudara, setelah sekitar 1 tahun lebih kami keluarga tiap pagi 1 jam, ya, di hadapan Tuhan. Dan saya pakai Worship Night, Voice of Worship di YouTube. Kemudian malamnya seringkali ya saya doa, tapi ya biasanya doa biasa. Tapi saya
Tiap malam setelah bikin pulang jalan-jalan atau kerja sesuatu, habis itu nggak tahu mau bikin apa, cuma baca status-status orang, pindah dari WA ke Facebook, dari Facebook ke Instagram, pindah ke TikTok, itu gitu. Satu waktu Tuhan berkata, kenapa sih kamu tidak ambil waktu khusus pribadi dengan saya? Dan saudara, saya ambil keputusan malam lagi 1 jam. Saya putar lagi YouTube 1 jam. Tadi saya sudah bersaksi bahwa saya jalan-jalan malam pun. Jadi pagi 1 jam, malam 1 jam. Saya jalan-jalan menyembah Tuhan. Seringkali malam saya tidak berdoa. Saya hanya berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat keluarga yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa, rumah yang luar biasa, berkat yang mengalir. Terima kasih. Sehingga saya menangis. Saya hanya menyembah 1 jam. Ya. Nah, kenapa saya bilang saya jalan-jalan, saudara? Karena saya suka baca, dan kalau saudara tahu bahwa kenapa orang Jepang itu sehat-sehat. Harapan hidup orang Jepang itu 100 tahun. Harapan hidup. Rata-rata orang Jepang 100 tahun. Ya, pernah dilakukan penelitian. Memang ada beberapa faktor, tapi faktor yang pertama yang penting sekali adalah orang Jepang suka jalan. Mereka berusaha untuk 1 hari itu 10.000 langkah. Ya. Ini sedikit nasihat kesehatan ya, bukan firman Tuhan. Tapi penting juga. Jadi saya jalan, saudara-saudara. Pagi, sore. Ya, kalau saya hitung, kebetulan saya pakai smartwatch yang murah meriah, saudara, yang hitung langkah. Saya lihat, 2 jam itu juga paling 7.000, 8.000 kalau tidak kegiatan lain. Ya. Nah, saudara tahu bahwa harapan hidup orang Indonesia itu 60-an tahun. Ya, jadi kalau saudara ada di sini yang 50 lebih, boleh angkat tangannya 50. Nah, artinya mulai hitung mundur. Saya juga sudah 50, 55 jalan 56. Jadi mulai hitung mundur kan harapan kita. Tapi kalau saudara mau sehat, ya menyembah Tuhan, juga berjalan. Ya, dulu Paulus bilang latihan badan terbatas gunanya, karena dulu belum ada Gojek, belum ada Grab. Ya, kalau sekarang perlu latihan badan itu penting ya. Jadi saya jalan ya sudah mungkin sudah 2-3 tahun ini. Saya terapi air hangat juga sudah 4-5 tahun. Nah, saya sehat, semua sehat. Kolesterol sehat, asam urat sehat, ya, gula sehat, tekanan darah sehat. Jadi saya masih makan apa saja. Orang Manado bilang semua yang berkaki kami makan, kecuali kaki meja. Tapi maksud saya apa, saudara? Sebenarnya rahasia hidup menjadi luar biasa. Menikmati kehidupan ini hanya ada dalam Tuhan. Ya, hanya ada dalam Tuhan. Kalau kita tahu seperti ini, kenapa kita tidak lakukan setiap pagi menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, baru memulai pekerjaan, baru memulai semua kegiatan, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, permintaan terbesar seorang penyembah adalah menyaksikan kemurahan Tuhan. Daud berkata bahwa dia ingin menyaksikan setelah dia diam di bait Tuhan, tinggal di bait Tuhan, begitu sungguh-sungguh diam di bait Tuhan, dia akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia akan menyaksikan anugerah Tuhan. Dia akan menyaksikan kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, atas keluarganya, atas anak-anaknya, atas pekerjaannya, atas bisnisnya. Kalau dia diam di hadirat Tuhan, berkat itu gampang bagi Tuhan. Amin. Tuhan gampang untuk memberkati. Mungkin sudah berkata, ya Pak Pendeta, tapi saya punya pekerjaan ini penghasilannya kecil. Tuhan dapat melipat gandakan. Amin. Saya tidak tulis di sini, tapi kalau saudara ingat Ishak, ya, waktu terjadi kemarau yang panjang, ya, terjadi kekeringan, dia pergi ke daerah Filistin. Alkitab mengatakan bahwa dia menabur dan dia menuai 100 kali lipat. Kenapa? Yang memberkati itu Tuhan. Amin. Yang membuat berlipat ganda itu Tuhan. Amin. Ya, bahkan Tuhan suka hal-hal kecil, ya, yang dia pakai untuk
cukup luar biasa. Dia memakai tongkat Musa yang sederhana, tongkat gembala itu, untuk menurunkan 10 tolak kepada orang Mesir. Dia pakai tongkat itu untuk membelah laut Tiberau. Dia pakai tongkat itu untuk mengeluarkan air dari gunung batu. Dia pakai tongkat itu untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Sesuatu yang sederhana. Dia mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi sisa 12 bakul. Saudara tahu semua itu ada maknanya. Kenapa? Karena mujizat memberi makan 5.000 orang itu dia lakukan di Israel, di daerah Galilea. Ya, Alkitab mengatakan sisanya 12 bakul. Apa maksudnya? Tuhan sedang punya maksud. Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Dia, orang percaya, orang Israel 12 suku akan diberi kelimpahan oleh Tuhan. Amen. Ya. Nah, kemudian mujizat memberi makan 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Ya, 7 keranjang. Ya, apa maksudnya? Ternyata ada 7 bangsa besar di luar Israel. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul, Tuhan punya maksud. Siapapun saya dan saudara, bangsa apapun, mungkin di luar bangsa pilihan yaitu Israel, tapi kita sungguh-sungguh dengan Dia, kita pasti berkelimpahan. Kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan setiap hari, karena Tuhan dapat memakai siapapun untuk memberkati kita. Amen. Yang penting kita dahulukan Dia sungguh-sungguh. Ya, ada banyak orang Kristen tidak diberkati bukan karena Tuhan pilih kasih, mulutnya yang bikin tidak diberkati. Ya, itu sebenarnya Amsal yang ditulis oleh Salomo, seorang yang sangat berhikmat. Ya, mulut apa? Perut orang dikenyangkan oleh apa yang keluar dari mulutnya. Amin. Amsal menulis itu. Artinya saya dan saudara, Tuhan mau supaya kita menikmati hadirat Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, dan kita melihat kemurahannya dicurahkan, berkatnya dicurahkan. Ya. Karena kalau Tuhan mau memberkati kita, tidak ada yang mustahil. Ya. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kami akan, nanti istri saya dengan anak yang tua akan datang. Terbuka aja, kami butuh dana yang cukup besar. Karena pesawat sekarang kan Manado 2 juta lebih. Kalau saya hitung itu, kalau kami 3 orang dan nanti balik 4 orang, itu sekitar 15 juta, saudara. Ya. Tapi saya mau bersaksi buat saudara, ya, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan dapat memberkati kita dengan cara Tuhan yang dahsyat. Cara Tuhan yang luar biasa. Yang penting kita percaya kepada Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ya. Tuhan dapat menyediakan apapun bagi saya dan saudara. Yang penting kita percaya kepada Dia. Amen. Kita sungguh-sungguh kepada Dia. Kita sungguh beriman kepada Dia. Yes. Ada satu ungkapan yang dinyatakan oleh Pendeta Kris Manusama. Saya suka dengar khotbahnya karena dia banyak bicara tentang penyembahan. Dia berkata begini, mana mungkin saudara melayani raja di atas segala raja dan saudara tidak mendapatkan fasilitas raja? Tak mungkin. Coba saudara lihat ajudan atau asisten bupati atau wali kota. Ya, bupati atau wali kota naik apa, ajudannya juga ikut naik kan? Betul enggak? Betul enggak? Fasilitas kan? Fasilitas. Mana mungkin saudara melayani raja di atas segala raja dan saudara tidak mendapatkan berkat raja? Nggak mungkin. Ya. Karena Tuhan itu baik. Dia berjanji untuk memberkati kita. Yang penting kita sungguh-sungguh kepada Dia. Kita setia kepada Dia. Amen. Karena itu pilihlah yang terbaik, yaitu keinginan Tuhan untuk saya dan saudara mengambil waktu setiap hari menyembah Dia. Jangan tunggu hari Minggu terlalu lama. Persoalanmu terlalu banyak. Engkau membutuhkan tiap hari. Engkau tidak hanya butuh Tuhan 1 minggu sekali. Kalau itu menjadi kebutuhan, maka sembahlah Dia. Mulai tiap hari menyembah Dia. Dimanapun engkau berada menyembah Dia. Di tempat kerja sambil masak menyembah Dia. Ya. Sambil masak menyembah Dia. Apa yang salah? Tidak ada yang salah.
Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, waktu kita menyembah Dia, saudara tidak sadar bahwa hidupmu sedang jadi berkat. Karena kemurahan Tuhan akan tercurah dari kehidupan penyembahanmu. Kalau saudara mulai setiap hari dengan menyembah Tuhan, kemana engkau pergi, engkau akan menjadi berkat, ya, menjadi sukacita, ya. Karena itu yang menjadi keinginan Tuhan bagi saya dan saudara. Saya dari tamat sekolah, saya menjadi dosen sekolah teologi, ya. Dan saya melihat, ya, saya lihat di kalangan mahasiswa teologi pun, kalau mahasiswa itu dari sekolah sudah tahu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, biasanya mereka akan berhasil di pelayanan. Saya sudah lihat itu. Saya sudah lihat. Ya. Artinya, kalau dalam pelayanan saja seperti itu, apalagi saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan, sembah Dia, ambil waktu setiap pagi. Ya, saya kadang-kadang sudah dalam kesibukan, kadang-kadang pulang capek. Mau doa lagi, mau menyembah Tuhan 1 jam lagi. Saya selalu berpikir begini, saya lebih butuh Tuhan atau butuh tidur? Saya tidak menganggap tidur itu tidak boleh, harus tidur. Tapi kalau pilihan kebutuhan, kita lebih butuh Tuhan atau lebih tidur? Kita lebih butuh Tuhan. Kenapa kita sadar itu tapi kita tidak mau lakukan itu? Mari ambil waktu untuk menyembah Dia. Kenapa saudara? Karena waktu engkau lakukan itu, ya, engkau hidupmu akan menjadi luar biasa. Perhatikan Daud, ya, Daud luar biasa. Dia membangun kemah atas keinginan. Kemah Daud itu keinginannya. Dia taruh tabut itu di kemah Daud. Dia membentuk para pemuji. Mereka memuji Tuhan. Bahkan sampai raja-raja berikut pun masih melakukan apa yang Daud lakukan. Dan mereka diberkati. Salomo masih melakukan itu. Memang pada akhirnya raja-raja tidak melakukan lagi. Tetapi itu membuat perbedaan. Ya, Krismanus sama sekali lagi dia berkata begini, saudara, seolah-olah Tuhan tidak punya ide sampai di nabi-nabi kecil, saya lupa Hagai kalau salah, berkata bahwa Tuhan akan kembali membangun kemah Daud. Ya, Tuhan akan membangun kembali kemah Daud. Ya, kemudian dalam Kisah Para Rasul 15, dalam pertemuan gereja mula-mula, dalam rapat atau kongres gereja mula-mula, Bapak Ibu Saudara, diputuskan bahwa Pondok Daud juga akan didirikan kembali. Krismanus sama berkata, Allah sampai seperti tidak punya ide baru, sampai ambil ide Daud. Karena dia seorang yang mengasihi Tuhan. Dia punya hati yang menyembah, heart of worship. Dia menyembah Tuhan. Dia suka menyembah. Dia menikmati hadirat Tuhan. Itu sebabnya hidupnya luar biasa. Saudara, ada banyak orang Kristen ingin supaya, wah, saya ini harus kerja keras, kerja siang malam, supaya saya meninggalkan harta. Ya, saya pernah tahu juga orang Chinese itu kerja banting tulang siang malam, cuma makan bubur supaya kumpul harta. Harta ini bisa untuk 7 turunan. Tapi dia lupa apa yang Gilbert katakan. Dia lupa bahwa selain 7 turunan ada 8 tanjakan. Jadi baru tanjakan pertama harta su habis. Penyakit lah, macam-macam lah, krisis lah. Kalau engkau ingin keturunanmu diberkati, menyembah Tuhan. Ambil waktu untuk menyembah Dia. Sudah lihat keturunan Daud diberkati. Bahkan kalau saudara baca 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, tiap kali ada raja yang baik, Tuhan selalu berkat. Alkitab selalu menuliskan, mereka menyembah Allah seperti Daud. Mereka takut akan Tuhan seperti Daud. Keturunannya diberkati, namanya menjadi berkat. Bahkan dari Daudlah lahirlah Mesias, yaitu Yesus, keturunan Daud. Engkau mau hidupmu jadi berkat besar, bahkan keturunanmu diberkati, sembah Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bangun mesbah dalam keluargamu, bangun mesbah secara pribadi. Setiap hari menyembah Tuhan.
Saudara akan lihat sesuatu yang dahsyat mulai terjadi. Saya akan mengakhiri dengan satu kisah yang diceritakan oleh seorang hamba Tuhan. Dikatakan bahwa ada seorang anak Tuhan bernama Herman di Jakarta kejadiannya. Ya, dia punya koko itu masih kelenteng, masih ibadah di kelenteng. Jadi dia saja yang anak Tuhan. Satu hari saudara-saudara dia pulang, ya, dia beda kamar dengan kokonya. Dia mulai nyanyi menyembah Tuhan. Karena dia lakukan itu tiap hari. Ya, dia nyanyi itu lagu lebih baik satu hari di pelataranmu. Dia mulai menyembah Tuhan. Ya, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Dia nyanyi, dia menyembah Tuhan. Dia menyanyi, dia menyembah Tuhan. Kokonya di sebelah sebenarnya ada stres berat. Dia tidak tahu. Tapi dia terus menyembah. Dan kokonya dengar dia menyanyi. Kokonya mulai dijamah Tuhan. Bayangkan, rasa pujian itu dahsyat. Kokonya mulai dijamah Tuhan. Dia mulai hancur hati, dia mulai menangis. Dan mendadak pintu kamarnya dibuka. Kokonya datang dengan air mata. Sambil menangis, dia berkata, saya mau ikut Yesus yang kamu ikuti. Karena saya melihat hidupmu luar biasa. Engkau mencintai Tuhan, engkau menyembah Tuhan yang hidup, yang benar. Dan hidupmu menjadi luar biasa. Saudara, hidup ini sederhana. Kalau kita ada waktu untuk Tuhan, kita meluangkan waktu terbaik kita untuk Dia, menyembah Dia, hidupmu akan menjadi hidup yang luar biasa.